Halo, apa kabarnya? Ketemu lagi buat saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Tetangga, sekarang ikutin saya yuk. Kita mau ajak kalian home tour ke rumah modern tropis ganteng. Sekarang kita kenalan dulu yuk sama arsiteknya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Didi Saidi dari Desain D. Kali ini saya akan mengajak kalian home tour di karya terbaru kami. Oke tetangga, udah pada kenal lah ya dengan Pak Didi. Dan sekarang kita mau home tour ke salah satu karya terbarunya nih. Iya betul Mas Rizky. Ada tema tertentu nggak nih dari karya kali ini nih? Oh, untuk kali ini kita temanya rumah modern tropis, kotak-kotak, garis, lurus dan sebagainya. Untuk tropis menyesuaikan dengan iklim kita Mas Rizky. Salah satu ciri rumah tropis yang pertama mengutamakan sirkulasi udara biar dia cross ventilation biar sehat. Iya. Yang kedua open space gitu. Siap. Luas tanahnya berapa? Luas bangunannya berapa? Lebar rumahnya sendiri itu kurang lebih 10 meter Mas. Panjang ke belakangnya 17 meter. Kalau bangunannya? Bangunannya di lantai 1 80 meter, di lantai 2 lebih besar dia, 90 meter. Sama juga, 170? 170 juga. Oke. Sengajain apa? Enggak, gimana? itu memang kebutuhan dari owner. Oh, baik. Begitu udah jadi, bagus angkanya 17. Kirain karena lagi promo 17, Enggak. 17. Oh, bukan ya? Oke, Gitu. ini dari depan saya liatin kayak full gerbang gitu ya? Iya, Dan tertutup. iya. Yang pertama gini Mas, ini posisi tanahnya pas kebetulan di tusuk sate. Oh. Udah gitu kedua menghadap barat. Jadi kalau sore tuh panas sekali. Yang ketiga owner kan pengen lebih privasi. Iya. Lumayan intensitas lalu lintas di sini. Jadi kita siasati dengan full pagar yang cukup tinggi. Bagian depan juga kita minim jendela ya. Sampai lantai 2 juga? Lantai 2, kecuali ada satu jendela yang kita butuhin itu nanti buat tangga. Yang lainnya nanti cahayanya bisa dari belakang Mas. Oke. Seperti biasa konsep tropis kan kita ada bukaan treatment sedikit untuk masuk cahaya dan udara. Gitu, Saya jadi penasaran nanti dalamnya nih. Kita lihat dulu nih di bagian depannya Pak Didi. Nah Mas nih sebelum kita masuk, ini memenuhi kebutuhan yang sehari-hari nih biasa dibutuhin nih. Iya. Pertama sebagai identitas nomor rumah, terus kita bikin compact dengan tempat paket nih. Oh. Kan sekarang kalau ibu-ibu kan senang online ya, Iya. jadi difasilitasi dengan ini. Oke. Terus berikutnya di bawahnya kita kasih tempat sampah nih Mas. Jadi satu kesatuan nih. Coba kita lihat di balik Yuk kita masuk yuk. gerbang ini. Nah, begitu masuk, kita disambut sama ini nih, bench beton ya, bangku beton. Iya. Bisa difungsikan sebagai penghijauan. Ada lahan sisa sedikit, sekaligus jadi satu kesatuan nih buat utilitas Mas. Meteran pump, ruang mesin pompa. Mantap. Jadi ini langsung Ini lurus langsung Pak, dengan- area servis. Oh. Jadi area servisnya memang disengaja ditaruh di bawah. Kebetulan nanti fungsinya itu buat dapur servis, dapur basah boleh dibilang. Oh iya, mantap nih. Lurus langsung dengan area yang tadi udah disebutkan, langsung kita bisa akses. Langsung kamar mbak, terus sama sebelah kanan ada kamar mandinya. Jadi ini kayak semacam semi speed level ya. Nah, ini ada jendela nih sengaja memang. Pencahayaan juga bagus di sini. Iya, ini dari atas juga. Dan untuk udara kita kasih jendela di sini. Ini dia area servisnya, dapur basah, lurus dengan area cuci, kamar ART dan kamar mandi ART. kamar mandi. Iya, jadi langsung kebagi nih utilitasnya dan aksesnya juga mudah, jadi keluar masuk nggak mengganggu area pemilik rumah ataupun sebaliknya ya. Betul. Oke. Sama ini Mas, Apa tuh? karena ini kan rumah kedua ya. Jadi ada beberapa furniture yang di rumah pertama dimanfaatin nih taruh di sini. Oke. Jadi yang bagian atasnya kita pakai furniture dari rumah yang lama tuh. Oh, itu dari rumah lama itu. Iya. Oke, next berarti ini adalah carport yang Ini tadi carport disebut Mas. nih. Jadi kita lantainya kita pakai batu alam nih Mas, andesit. Iya. Karena kan kita ngusung tropis ya, kita manfaatin batu alam, batu lokal. Terus dindingnya juga kita treatment supaya nggak polos-polos banget. Kamprot semprot ini. Kamprot-semprot, jadi hasilnya konsisten. Oke. Kamprot ada beberapa macam ya, kita pilih yang ini biar lebih rapi aja Mas. Oke. Terus ditambah lampu-lampu dinding biar suasananya kalau malam lebih warm ya. Kayaknya kalau siang di sini juga bisa tetap dapat cahaya ya. Iya karena ini dibagi dua ya. Hah? Yang kanan kiri masif, yang tengah dikasih skylight. Oke. Nah, biar dapat tetap terang karena pagarnya cukup tinggi ya. Nah, jadi kita butuh tetap sinar matahari dari atas. Oke.
Ini penutupnya kaca atau Kalau ini polikarbonat? kaca. Kalau yang PVC ini kita pakai UPVC. Mantap, karena lebarnya 10 tadi ya, jadi mantap nih bisa 3 mobil Betul. parkir dengan nyaman. Contohnya Betul. salah satunya nih. Dan berarti kalau di sini aksesnya dibagi 2, berarti di sana area servis, sini area utama. Area utama. Oke. masuknya. Dan ini agak tinggi nih. Iya Mas, ini kita manfaatin. Jadi ini dulu rumah tua. Iya. Kita bongkar untuk menghemat biaya. Puingnya nggak kita buang. Jadi puingnya kita pakai buat nguruk. Oke. Jadi posisi rumah sekarang dibanding rumah dulu lebih tinggi 120 sampai 130. Nah, terus juga kita manfaatin nih daripada kosong, ini kan tempat duduk nih. Iya. Bawahnya kosong, kita bikin ini Mas, kayak janitor Mas. Oh, Buat nyimpen alat-alat. perlengkapan sehari-hari nih. Lumayan ya, Iya. punya storage begini. Storage. Enak lagi di luar, nggak ganggu yang di dalam nih. Betul. Mantap. Dan untuk masuk kita harus naik sedikit ya. Coba kita lihat. Oke, kita naik. Ini naik sedikit, tadi sekitar 120 sampai 130 Iya. cm. Dan di sini finishing dindingnya beda nih, kayak travertin gitu sih. Iya, ini pakai granitel, motif travertin. Sengaja kita pilihnya yang matte ya. Karena ini di luar, kalau kena pantulan matahari, kalau glossy, dia agak refleks sama kadang-kadang kan kalau granitel suka melengkung ya, nggak rata ya. Itu kalau yang matte aman dia, lebih flat kelihatannya, lebih rapi. Cakep nih, ini salah satu yang bikin tampilan depan rumah. Biasanya motif-motif travertin ini sebagai apa ya? Aksen ya. Point of interest yang Iya. ganteng gitu. Di sini ada bench lagi buat duduk-duduk. Buat duduk, ini fungsinya selain buat duduk juga buat ini Mas, naruh sepatu nih. Oh, lepas Ini pasang ada, sepatu. iya, nih ada rak sepatu. Oh. Buat ini fungsinya buat naruh sepatu juga buat naruh meteran listrik Mas, biar nggak terlalu kelihatan. Oh, alah. Cakep ya, finishingnya juga bagus, warnanya senada dengan pintunya juga. Pintu utama punya lebar tinggi berapa nih? Pintu utamanya kita lebarnya semeter lebih 5 cm Mas. Tingginya di 270 ya, hampir 270. Lebih tinggi ya dari rata-rata ya? Iya, karena Biasanya, biar nunjukin ini pintu utama gitu. biar proporsional juga Biar kali proporsional, ya? betul. Bidang bangunannya nih. Betul. Rata-rata kan 220, 210. Betul. Oke. Sekarang kita mau lihat dalamnya, karena Boleh. tadi udah excited banget saya denger cerita dalamnya nih. Yuk, ikutin tetangga. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini begitu kita buka, kita disajikan dengan langsung ya living room ya, ruang keluarga. Terus seperti saya bilang tadi, salah satu ciri rumah tropis konsepnya open space atau open plan. Jadi kebetulan ini space-nya kurang lebih lebarnya 4,5, panjangnya 7,5, panjangnya 6,5, hampir 7 lah ya. Jadi nggak ada meja makan, jadi islandnya berfungsi sebagai meja makan. Bisa nanti kita Iya. lihat ya. Berarti begitu masuk pintu langsung Living room. Terus juga ini kursinya nggak terlalu banyak ya, karena space-nya juga. Terus yang paling utama memang di sini baru punya anak satu. Jadi anggota keluarganya nggak terlalu banyak. Paling ada tamu kan sifatnya tertentu aja ya. Interiornya juga bagus nih. Sama ini juga Mas, seperti Apa yang tuh? saya bilang. Ini Sofa. nggak beli baru ya, bawaan dari yang lama. Jadi kita menyesuaikan nih. Ternyata match juga ya. Match Jadi kita yang baru-baru nih kita sesuaikan. Bener. Gitu. Tentang rumah baru nggak mesti semuanya baru ya. Betul. Jadi bisa manfaatin. Nah di sini, Nah, tadi udah ini disebut juga nih. Dining room sekaligus dapur bersih Mas. Jadi satu nih, kita diskusi kemarin butuh meja makan apa island ya. Ternyata lebih kuat ke island aja. Oke. Biar island ini jadi satu identitas di pantry juga kan. Terus juga bisa berfungsi juga sebagai meja makan juga. Karena juga kan keluarga kecil yang di sini cukup yang ringan-ringan aja Mas. Interiornya juga cakep ya, tipis tuh. Nggak kayak island. Iya, ini kita pakai HT juga yang seukuran 120 kali 240 ya. Oh iya. Kayak island. Ini juga kita finishing rapi supaya kelihatan kayak marmer beneran, padahal bukan marmer. Oh iya. Di pinggirnya ya. Iya. Biar nggak tajam juga. Dan ini melingkar di sini dapur bersih atau Dapur bersih. dapur kering. Iya, dapur kering. Nah ini ada jendela kemana nih? Nah ini masih bisa komunikasi dengan mbaknya Oh, kalau iya. ada perlu-perlu. Kecap Ini habis. goreng, nggak mungkin masak di sini kan. Nanti Iya. mbaknya ke sini. Jadi nanti area servis tetap berada di luar. Begitu kita udah masuk pintu utama, udah langsung area privat, area keluarga ya. Oke. Jadi servis udah cukup di luar aja. Untuk komunikasi bisa lewat jendela ini. Benar-benar. Gitu. Kalau tadi di sana dapurnya pakai kompor gas, yang ini pakai kompor listrik nih. Iya betul. Karena lebih clean gitu ya. Betul.
lebih gampang dibersihin. Di sini juga ada kitchen sink, ya lanjut kitchen set sampai ke kulkas. Di sebelah sana partisinya pakai kaca semua nih. Kan tadi fasadnya kita dominan masif ya, ketutup. Di sana panas. Iya. Kalau kita bikin bukaan, wah tambah panas ke dalam. Nyiasatinya supaya di dalam nggak gelap, ya kita di sini kita bikin ruang terbuka. Sekaligus berfungsi untuk kolam renang, kegiatan olahraga. Jadi aktivitas multifungsi, sekaligus buat udara juga buat ruangan ini. Dan kita bikin jendelanya gede-gede, Mas. Frame-nya agak jauh nih. Sengaja supaya nggak terlalu banyak sekat-sekat. Oh, oke. Jadi biar ruang luar tuh terasa kayak menyatu dengan ruang dalam. Benar-benar. Gitu. Karena minim sekat itu tadi ya. Iya betul. Bukaannya lebar-lebar ini. Jendelanya juga. Tadinya sih kita mau bikin full plafon, Mas. Cuman ide itu berkembangnya tengah jalan, terlanjur udah ada struktur. Oh. Jadi nggak bisa, ini kan bentangannya cukup panjang nih. Iya. Kalau kita naikin lagi ke atas nanti baloknya tipis, nggak kuat. Jadi ini karena struktur jadinya Struktur ya. bikin begini. Oke, berarti aksesnya dari 2 pintu ini nih. Betul. Mantep. Solid ya, ini lumayan ketika ditutup. Kedap sih. Kedap. Tuh, kedap. Nggak kedengeran suara, hampir nggak kedengeran suara air. Tapi ini sebenarnya maksimal dia bisa tinggi sampai 3,5 meter kalau mau pakai ini. Terus panjangnya maksimal di 2,5 meter. Jadi masih bisa lebih gede lagi dari ini. Oke, jadi bentuknya bisa menyesuaikan ukurannya. Betul, bisa. Bisa. Mantap. Saya penasaran sama bagian belakang ini. Nah, ini fasilitas Coba. poinnya dari rumah ini ya. Kolam renang ukuran berapa nih? Ini panjangnya 6 meter, Mas. Lebarnya hampir 3 lah. Hampir 3. Nah, sengaja makanya kita memanfaatkan puing, bangunan yang lama nggak kita buang, supaya kita nggak terlalu gali banyak nih, Mas. Jadi ini kan dalam standar cuma 120 ya, sama konstruksi kurang lebih 140. Jadi kita nggak usah gali-gali lagi. Jadi ini existing bangunan yang lama dalamnya segini. Oke. Gitu. Tinggal dibikin struktur aja. Terus yang berikutnya juga kita supaya nggak terlalu tinggi nih tembok ini, tembok ke tetangga, samping dan belakang. Karena ini kan udah padat ya. Kalau kita tinggiin, berarti kita butuh dinding ini nggak terlalu tinggi. Jadi udara bisa masuk lumayan banyak. Oke. Finishing kolam renang pakai apa nih, Pak Didi? Ini pakai granitel yang mozaik ya, Mas. Mereknya kan nggak bisa saya sebut gitu ya. Tapi kalau ini andesit ya. Oh, ini andesit, ini batu alam. Sekelilingnya ya. Terus ininya juga kita pakai granitel. Nah ini nih, Mas, kita bikin. Ini apa nih? Ini buat ruang pompa. Iya, ini ruang pompa. Ini balancing tank karena ini kan overflow. Oke. Jadi kita bikin serapi mungkin lah ya. Karena space-nya juga kan nggak terlalu besar. Jadi udah kita pakai aja di teras ini. Oke. Gitu. Dan kalau tetangga online mungkin penasaran, ini dekat banget ke area outdoor, semi outdoor ya. Ini nyiprat apa enggak? Nggak usah khawatir karena ini kanopinya udah lumayan besar. Lumayan panjang kita, lumayan lebar kita bikin. Di 1,4 lah. Oke. 1,4. Dan enaknya lagi, dia nggak dibuat miring ke kolam, jadi jatuhnya air hujan nggak ke kolam renang. Soalnya kalau kita miringnya ke kolam, udah pengalaman, Mas, kotor. Iya, betul. Itu harus dipikirin tuh detail-detail gitu. Kotor sama ngiler, biasanya ngiler-ngiler di holo besinya. Oh, Gitu. ngiler tuh ini ya, bercak air. Bercak, yang ngalir. Kemudian ini kamar apa nih ada di? Nah, ini kamar tamu. Kamar tamu. Kamar orang tua yang kadang sering datang yang sifatnya temporer ya. Oke. Orang tua, saudara. Ini spesial banget ya kamar di sini ya. Cakep ini. Coba sini lihat deh. Ini juara banget view-nya. View-nya bagus nih. Juara. Walaupun Ini ukurannya ukurannya ya. lumayan lah, Mas ya. Buat untuk posisi tamu ini lebih dari cukup ini. ya kasurnya 120 lengkap. Nah, ini saya bilang, ini kita pakai barang lama, Mas. Tapi built in. Berarti ini ada space dikit. Owner punya lemari lama, alhamdulillah cukup nih space-nya nih. Berarti ini perencanaannya ngikutin lemari ini karena udah tahu bakal ditaruh sini. Atau Kebetulan ngepas ya. Oh. Kita bikin karena ini kan tanahnya kita bikin segini, kebetulan alhamdulillah punya lemarinya ngepas. Oh, baik. Paling dimodif-modif dikit nih kita modif nih. Tambahin ya. Kita kasih damis. Luas berapa nih kamar? Kira-kira 3 ada ya? Ada nih, ininya 3. Ininya nggak nyampe 3, Mas. Oh, nggak nyampe 3 Nggak nyampe 3, 2,7 lah. Masih enak banget ini. Enak lah. Juaranya ini, Mas. Iya, view langsung ke Kolam, view ke living room, juara banget. Jadi nggak kerasa sempit ya. Makanya kita bikin jendelanya gede. bangun tidur langsung view. Ayo. Bur. Enak banget. Mantap. Total ada berapa kamar di rumah ini? Di bawah 1, di atas 2. Oh, Sama tadi ruang asisten 1. 3+1. Iya. Oke, kita lanjut. Tapi dari tadi kita belum lihat ini, Pak Apa? Didi.
Kamar mandi. Iya. Kan Kamar mandinya sengaja kita bikin hidden. gimana diumpetinnya? Nah, kira-kira di sebelah mana? Di bawah tangga. Di bawah tangga kayaknya ada itu kamar mandi servis. Jadi kejauhan juga. Jadi di sini Mas, di samping kamar. Oke. Kita kasih hidden, kita kasih kisi-kisi ya. Coba lihat kayak gimana sih kamar mandi tamunya nih. Oh, Mantap. mantap. Ini area kering, ini area basah. Wih, misahinnya enak juga ya. Iya dong. Jadi benar-benar yang basah hanya di sini aja. Sekaligus fungsi buat ruang bilas juga. Oh iya benar. Full. Jadi kalau ada tamu sini, sekaligus kalau mau berenang bilas sini. Tapi Langsung masuk. dari depan pintunya saya nggak expect ternyata selega ini. Kita bikin kejutan Mas. Dia dapat bukaan juga nih, dapat penghawaan. Iya, perlu itu. Lanjut, Pak Didi. Mantap ya. Saya kira ini bakal langsung tembus ke tempat ART. Oh enggak, kita tetap harus pisahin zona ART itu nggak akses ke area ini Oh. keluarga. Oke. Jadi kalau sewaktu-waktu pergi udah aman, aktivitasnya servis di bawah aja, Oke. nggak bisa ke Saya atas. pikir bakal nyambung tadi tuh ternyata. Enggak. enggak. Mantap. Di rumah ada berapa lantai nih? Dua lantai. aja, dua. Anak baru satu. Dua. Mungkin karena tadi ya urukannya. Ya, urukan manfaatin urukan. Ini tangganya nih fungsional, masih ada unsur tropisnya lewat Dia pakai kayu sama pakai besi. Terus ininya juga kita pakai granit motif kayu. kayak yang di teras. Iya, teras kolam renang sama. Sama ya? Nah, sama. Nah, kalau yang ini pakai apa? Nah, ini pakai sama granit tile tapi ukuran 1x1. Oh, oke. Tapi kalau ini kita pakai glossy ya. Iya, yang kayak gloss ini. Kayak marmer motifnya. Motifnya seperti marmer. Oke. Nah, dinding ini biar tetap menyatu satu kesatuan tadi sama tampak depan sama dinding kolam. Iya. Nah, kita bikin juga sama kamprot juga biar masih ada nyambung. Biasa kalau ciri khas kita selalu dari luar masuk ke dalam. Biar ada kesinambungan. Mantap. Jadi penasaran nih. Boleh kita lihat? Boleh? Ya. Ayo, langsung kita lihat. Ini lantai 2. Ini jendela apa nih? Nah, ini tadi yang sedikit bukaan buat penerangan tangga biar nggak terlalu gelap. Ini cukup ini aja. Kalau yang lainnya over nanti terlalu panas. Penting nih tangga kalau sampai gelap. Waduh. Serem. Nah, ini hall lantai 2, Mas. Ini ada akses buat gudang sekaligus maintenance ke atas. Oh, ini gudang di balik. Nah, ini kamar anak. Oh, ini kamar anak nih. Kamar anak. Total ada 1, 2, 3 pintu. Pertama kita lihat dulu pintu yang Oke. pertama nih. Nah, saya bilang tadi kolam renang jadi view juga nih, bukaan juga buat kamar anak. Jadi ini kamar anak cukup luas ya, saya bilang ya. Luas ini. Dan jendelanya juga gede. Iya betul. View-nya juga ke Vibe-nya kayak, ini kamar anak tapi vibe-nya kayak kamar tidur utama. Interiornya, memang nggak pengen di interior anak-anak gitu. enggak biar general ya. Karena anak tumbuhnya cepet ya. Iya. Jadi nanti supaya enggak ini juga sayang kan biayanya. Paling nanti mainnya di aksesoris. Karena anak-anak nanti kalau udah gede seleranya berubah lagi. Iya. Nah ini Mas, ini lemari lama. Wah, saya kira baru ini. Tapi bagus kan kita bikin. Bagus. Oke, ini kamar anak punya luas berapa ngomong-ngomong ini? Kira-kira. Ini luasnya kesininya 4, ke arah jendelanya kurang lebih 4,5. Cukup luas ya tentangnya. Cukup Dan di luas. balik jendela ini ternyata ada balkonnya. Ada balkon, jadi kayak kamar utama. Fungsinya satu buat perawatan juga sih Mas, nanti buat bersihin jendela, apa segala macam. Tapi di sini yang belum kita bahas adalah di bagian depan nih. Kamar mandi biasa Kamar Mas. mandi. Kamar Udah kayak hotel nih layoutnya nih. Betul. Mau dilihat? Coba kita lihat. Jadi ini satu kamar punya kamar mandi sendiri ya. Nah, kamar mandinya punya karakter ya. Wih, ini masih agak ada unsur anak-anak cowoknya nih. Biru. Biru dan ada ini apa? Motif terrazzo. gitu ya. Terrazzo. Cakep nih Mas. Tapi memang owner nggak mau pakai kaca ya Mas. Oh, iya. Jadi terbuka. Kenapa? Mungkin lebih ke maintenance ya. Karena kalau kaca juga sering berkerak gitu. Betul. Atau juga levelnya udah dibedain nih, levelnya lebih turun. Oke. Yang area kering lebih tinggi. Oke. Terus kita bikin floornya cepat kering, langsung turun ke sana. Oh. Ke pembuangan. Lebih miring ya. Lebih miring ya. Gitu. Jadi nggak ngembeng-ngembeng. Oh, enggak ngembang-ngembang. Bahasa orang Priok ya. Iya. Bahasa gampangnya. Genang gitu. Tenang. Oke. Cakep ini kamar mandi cukup luas. Layoutnya mirip sama yang di bawah ya. Iya. Surprising, tapi ini lebih lega kayaknya. Lebih lega karena memang posisinya ini menerus ya ke atas. Supaya instalasinya juga kita lebih mudah ya. Cerminnya juga dibikin lebar. Ini kayak rumah contoh nih kalau di sini. Gitu. Oke, kita lanjut ke ruangan berikutnya. Ada pintu apa nih? Oh ini storage Mas. Jadi storage hari-hari dipakai sebenarnya buat koper. Saya kira kamar. Enggak, ada space kecil.
Tapi tetap kita kasih sirkulasi buat udara. Ini storage sih. Biasa diisi koper. Oh iya. Koper kita rapin aja. Ini ada sisa lemari. Iya, dia space-nya nggak besar ya. Nggak besar. Jadi gudangnya 2 nih di atas nih. Tadi di sana 1, yang ini gudang buat koper. Nah ini kamar utama. Yang di ujung ini. Ya, Boleh kita lihat? boleh. Nah ini kamar utamanya mas. Wih, permisi. Kita kemana dulu nih? Ke Ini balkon. dulu nih, ya, Oh ini nih. balkon nih. Yang tadi saya bilang di kamar anak ada balkon. Kamar utama ada balkon. Ini lebih gede Iya. ya, sedikit ya? Iya, fungsinya banyak nih. Satu buat kolam, 2 juga buat view ya. View di 2 kamar ini. Terus masih ada suara gemericik air lagi. Nah, nih bawahnya liatnya full. Di Tuh. sini juga pakai pintu aluminium nih, sliding. Sliding, pakai sliding. Kita bikin semaksimal mungkin bukaannya biar terang karena konsep tropis selalu jaga udara sama pencahayaan yang cukup konsisten. Konsisten. Oke. Ini kamar tidur utama punya luas berapa nih? Kamar tidur utama itu panjangnya di 7 meter, lebarnya di 3,75. Oke. Sini dia pakai kasur ukuran king nih. King Atasnya size. juga besar-besar tuh. Iya. Nah ini dari rumah yang lama, jadi kita nyesuaiin nanti furniturnya. Oh gitu. Ini bawa Saya sini. pikir ini baru loh. Enggak. Interiornya juga bagus nih, ngikutin kamar Masih tidur satu utama. warna. Selain ada balkon, kasur, dan di sini ada. Sengaja kita area. nggak bikin balkon yang langsung lihat ke sana karena terlalu panas kan ya. Nah, ini area yang menghadap ke jalan kita tutup dengan lemari baju. Tapi tetap ini punya balkon privat. Fungsinya buat maintenance, lebih ke arah maintenance sih sebenarnya. Oke, makanya nggak dibuat besar. Nggak iya malah nggak dibikinin jendela. Iya. Panas kalau sore ini. Barat ya? Iya barat. Finishingnya minta cermin biar kelihatan lebih luas, lebih lega. Oh iya, di situ ada lemari pakaian tapi finishingnya penutupnya pakai cermin. Cermin. Tadi mention itu balkon, mana balkonnya? Ini kita hidden door. Oh jendela. Jadi ada balkon. Ini ada kamar mandi. Oh iya, kita lihat yang paling ujung dulu nih. Nah ini mas balkon privatnya. Oh, Nah ini dia. sini. Ini dikatakan balkon private karena cuma bisa diakses dari. Dari kamar utama aja. Oke. Terus juga view-nya memang ke jalan. Tapi ini kita blok kan. Kita blok dinding masif, finishing PVC ya. Sama ini juga fungsinya buat maintenance juga mas. Buat maintenance kanopi kaca ini. Oh, Turun. oke. Sama maintenance kanopi UPVC. Kalau kotor apa segala macam kan akses dari sini untuk bersihin. Nah ini yang masih connect ke tangga untuk bukaannya. Oh, ini skylight yang di tempat ART tadi ya? Betul. Saya pikir bakal kena langsung ke atap gitu, ternyata enggak. Yang ini nih yang kena langsung ke atap mas ada. iya nih. Yang ini. Iya. Yang ini masih di depan pintu ART tadi. Mantap ini pembagiannya. Saya nggak nyangka nih kalau nggak dikasih tahu. Ini kalau ngaso-ngaso jam 5 gitu baru kesini. Iya, kalau tadi tuh jam 4 tuh aduh panasnya. Langsung berhadapan langsung. Atau pagi-pagi Tapi oke kalau lah ya. pagi oke, nggak kena matahari dia. Mantap. Kemudian dia punya kamar mandi sendiri nggak nih? Kamar mandi utama ini, hidden door. Masih hidden door ya. Iya. Lumayan luas mas, kalau saya bilang sih. Wih, Gede. besar ini. Karena nggak mau pakai kaca ya, dia betul yang luas. Ada shower, ada bathtub, sama ada area keringnya. Saya nggak nyangka loh begitu masuk ternyata lebih Luas banget. luas. Iya. Saya pikir bakal sama kayak kamar. Enggak, karena ini kan master. Terus juga kegiatannya ditambah dengan bathtub, jadi butuh space lebih besar dibanding yang lain. Oke, ada lagi yang di hidden door nggak nih, Pak Didi? Sampai sini ini ruangan terakhir mas. Oke, kalau gitu Kita hanya 2 lantai. Kita ngobrol-ngobrol yuk sama ownernya juga yuk. Boleh. Yuk, ikutin terus tetangga. Ya, tetangga. Masih di tempatnya Mas Kolik juga nih. Dan sekarang Mas Kolik juga udah join bareng kita. Buat tetangga online yang belum tahu, mungkin saya dulu udah pernah ke rumah pertamanya Mas Kolik ya. Berapa? 5 tahun lalu mungkin? Kurang lebih ya mas? Lebih. Dan ini akhirnya beliau punya rumah kedua yang saya lihat tentunya jauh lebih oke lah ya dari yang pertama. Alhamdulillah. Pasti banyak yang penasaran nih Mas Kolik. Suka ada yang nanya, orang punya rumah bagus-bagus kerjanya apa? Yang pasti kerjanya ya kerja keras mas. Wes, luar biasa. Oke, sekarang kita ke rumahnya aja deh. Waktu itu datang ke Pak Didi, awalnya mau minta rumahnya kayak gimana, akhirnya jadi seperti ini atau gimana? Mungkin bisa diceritain. Awalnya sih lihat dari konten tetangga online juga. Oh iya, thank you. Gimana? Terus saya di DM di Sandy. Di situ alhamdulillah responnya bagus. Oh, Langsung dibales. langsung direspon. Langsung direspon. Wih, respon sendiri apa ada timnya Pak Didi? Ada timnya mas. Ada timnya. Luar biasa. Untuk merespon. Dan kalau mau
nge-reach Pak Didi, nge-reach kemana tuh? Bisa lewat IG, bisa juga by phone. By phone. IG-nya apa namanya? IG-nya Design di Build. Bisa di-build ya. Nanti linknya saya taruh juga di deskripsi ya tetangga. Dan balik lagi ke rumahnya nih, waktu datang pengen rumah yang kayak gimana sih ke Pak Didi? Pengennya sih rumah ini dibangun atas keinginan istri ya Mas ya. Jadi saya cuma support aja. Beneran? Beneran, semua desain ini desain yang bikin istri semua. Kalau Mas Kolik sendiri punya spot favorit yang mana mungkin yang Mas Kolik banget? Spot favorit saya di depan kolam renang, bisa berjam-jam tuh Mas. Oh, berapa sih kedalamannya? Sorry. 1,20 meter. Masih ramah anak lah ya. Standar. Standar ya. Nah, kalau Pak Didi waktu itu berapa lama nih proses pembangunan rumah ini? Proses pembangunan rumah kurang lebih 10 bulan ya Pak ya. 10 bulan. 10 bulan. 10 bulan. Ada tantangannya nggak sih pas ngebangun rumah ini? Tantangannya ada ya. Ini kan dulu rumah lama. Benar kata Pak Holid, ide-ide itu walaupun kita arsitek ya, kita kan bukan orang yang tahu selera ini enggak mesti. Yeah. Kita mesti gali dulu nih keinginan owner mau apa. Apalagi kebetulan owner sudah punya beberapa konsep itu yang mempercepat desainnya cepat deal ya. Dan kebetulan juga begitu kita diskusi, ibunya juga cocok juga. Paling kita hanya memberikan arahan-arahan aja ya. Dari segi arsitektur, ibu mau ini, tapi kondisi tanahnya seperti ini, gini. Dan alhamdulillah cocok gitu. Oke. Termasuk klien yang santai atau Baik, bisa aja. klien yang baik ya. Balik. Baik dalam segala aspek ya. Wis. Waktu itu berarti menurut Pak Didi lebih baik, bukan lebih baik ya. Mendingan mana? Ketemu klien yang udah punya konsep atau yang benar-benar belum tahu? Sebenarnya sih buat kita data lebih lengkap, lebih cepat proses desainnya. Ya dibanding owner yang datang tanpa konsep. Karena kan kita juga bingung nanti mau arahnya kemana. Jadi takutnya nanti beda-beda persepsinya. Mending langsung punya konsep, jadi desainnya sudah langsung mengkerucut. Kita sebagai tim desain udah langsung fokus. Karena kan dari modern itu sendiri banyak. Iya, seperti apa. Apalagi kalau blank sama sekali bingung kita mau modern, mau klasik. Tapi kalau selama ini yang saya lihat atau yang pernah kita home tourin ya, Banyak kan Pak Didi lebih sering desainnya ke tropis. model tropis ya. Iya. Kenapa? Yang pertama, walaupun kita arsitek ya, kita memang lebih seneng ke tropis. Kalau owner nggak suka tropis, kita nggak bisa paksakan. Ada beberapa sih kemarin yang klasik ya, Iya, klasik. ringan. Cuman kebetulan pas dapet Pak Ahmad sama Ibu Rati ini suka juga dengan tropis. Tapi sebagian besar sih suka dengan tropis ya. Nah kalau Mas Kolik nih, udah berapa lama nempatin rumah ini? 3 bulan. 3 bulan. Gimana experience setelah 3 bulan menghuni rumah barunya nih? Experience-nya sih menyenangkan ya Mas ya. Oh. Menyenangkan, cozy, pengennya di rumah terus, nggak mau kerja. Jangan tuh. Siapa tahu nanti ada rumah ketiga gitu. Amin. Amin. Jangan lupa rumah ketiga dengan desain di lagi ya. Iya. Siap. Mantap ya. Nah kalau ada yang nanya, budget tuh mau di-spill nggak tuh? Oh, sepertinya untuk budget kita ini ya relatif sih ya, Relatif. jadi nggak perlu diekspos ya. Oke, bisa tanya langsung aja berarti Langsung ya? aja DM Langsung DM ke Desain D ya? Desain D. Linknya udah saya taruh di deskripsi juga nih tetangga. Dan Mas Kolik masih ada yang mau diceritain mungkin? Cukup, Cukup. jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Pak Didi mungkin masih ada pesan-pesan buat tetangga online yang lagi mau bangun rumah? Pesan-pesan buat teman-teman yang mau bangun rumah, yang pertama selain disiapkan rencana biayanya, juga disiapkan juga desainnya supaya nanti biayanya nggak bengkak. Oh. Jadi jangan ragu-ragu menghubungi arsitek atau kontraktor biar lebih terarah. Terutama tim desain di build ya. Iya, tetap ya. Kirain bakal ILM. Jadi Oke, gitu Pak. khawatir, biasa kebanyakan owner takut ngubungin arsitek karena biayanya mahal. Ya. Padahal secara realita, mohon maaf ya, awam ya terhadap itu ya. Jadi nanti banyak kemungkinan bongkar-bongkar pasang, nggak sesuai dengan ekspektasi, waktunya terbuang sayang. Iya. Lebih baik menghubungi tim arsitek dan kontraktor biar lebih terencana. Oke. Mantap. Saya juga nggak expect ini ternyata 10 bulan udah jadi. Saya pikir bakal setahun gitu. Lumayan. Ini cukup 10 bulan cukup. 10 bulan cukup ya? Oke deh. Buat tetangga online ya, makasih banyak udah nonton video ini dan
Semoga home tour kita kali ini bisa memberikan inspirasi buat tetangga online semua nih. Oke, makasih banyak Pak Didi. Terima Mas kasih Kolik, sama-sama. udah nemenin kita home tour dan kita pamit ke tetangga online. Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Berarti lewat sini. Bisa dibuka? Saya belum buka. Oke. Lumayan juga apanya? Apanya? Lupa dia. Tadi dulu nih, bukanya bingung. Cut dulu ya? Enggak. Yeah, boy.